Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Bapak harap kalian tetap semangat untuk belajar walaupun pembelajaran kita pada hari ini tetap dan masih pembelajaran jarak jauh. Hari ini adalah pertemuan keempat kita yang akan membahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Kalau kemarin kita membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sekarang kita masuk ke dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Negara memiliki peran yang dibutuhkan dalam upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Sesuai dengan pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlindungan, pemajuan, dan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam hal ini, pelaksananya adalah organ-organ negara yang terbagi dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Salah satu upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia adalah yang pertama, pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Jadi Komnas HAM ini merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebut di pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Komnas HAM didirikan pada 7 Juni 1993 dengan keputusan Presiden dengan melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Jadi keberadaan Komnas HAM ini selanjutnya diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Jadi masa jabatan setiap anggota Komnas HAM ini adalah 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatannya saja. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 ini tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM ini merupakan lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Tujuan dari Komnas HAM yang di dalam pasal 75 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa tujuan dari Komnas HAM ini adalah yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksana hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian yang kedua ini adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi tujuannya tujuan Komnas HAM ini udah jelas. Yang pertama itu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Ternyata pemerintah tidak hanya membentuk Komnas HAM saja, tapi pemerintah juga membentuk instrumen HAM-nya. Jadi instrumen HAM ini merupakan alat untuk menjamin proses dan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Jadi instrumen ini biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak asasi manusia. Jadi lembaganya ini bisa Komnas HAM, kemudian ada lagi KPAI, itu Komisi Perlindungan Hak Asasi Anak Indonesia, kemudian ada Komnas Anti Perempuan, dan lain sebagainya. Kemudian apa-apa saja sih peraturan perundang-undangan yang mengatur HAM yang menjadi instrumen penegak hak asasi manusia? Jadi yang pertama itu yang pastinya adalah dasar hukum negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bab 10 dan 10A pasal 27 sampai 28J. Jadi kalau yang bab 10A itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Jadi pasal 28A sampai 28J. Kemudian TAP MPR, kemudian ada Piagam HAM Indonesia, kemudian ada UU nomor 39 tahun 99 tentang HAM, kemudian UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, kemudian ada UU nomor 7 tahun 1984 tentang Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi dan Sosial Budaya. Kemudian masih banyak lagi. Kalau kalian bisa ngelihatnya itu di halaman 26. Jadi halaman 26. Jadi kalau yang J sama K itu, kalau J itu berkaitan tentang hak ekonomi sosial budaya, kalau yang K itu berkaitan dengan hak sipil dan politik. Jadi dia tertukar. Jadi rupanya banyak instrumen-instrumen HAM atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia ini. Jadi kebanyakan peraturan-peraturannya ini adalah merupakan hasil ratifikasi dari konvensi-konvensi internasional. Jadi konvensi ini diratifikasi atau diserap atau dibukukan menjadi peraturan yang ada di Indonesia. Tapi boleh meratifikasinya, tapi dengan syarat, yaitu selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Jadi pengadilan HAM ini adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Jadi pengadilan HAM ini menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan
terjadi di luar batas teritori wilayah Indonesia. Itu tadi berkaitan dengan upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Sekarang masuk ke dalam upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ada yang pertama itu adalah upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi upaya pencegahannya itu ada 5. Yang pertama itu adalah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Jadi pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi para pejabat penegak hukum itu harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan-tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Ya, jadi penegakan hukum itu harus seadil-adilnya. Dan yang kedua ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan atau untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. Ya, jadi pelayanan publik juga ditingkatkan. Dan yang ketiga ini adalah meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita masyarakat juga mengawasi dalam upaya pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM pada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, yaitu sekolah, perguruan tinggi. Jadi kemudian maupun non formal ada kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Jadi penyebarluasan prinsip-prinsip HAM. Salah satunya ini dengan kita mempelajarinya. Kemudian yang kelima ini adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Jadi itulah upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan diterapkannya kelima ini, kemungkinan saja pelanggaran hak asasi manusia yang ada di lingkungan sekitar kita itu dapat teratasi dengan baik. Dan tidak ada lagi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois ini dapat menyebabkan seorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Jadi seseorang yang punya sikap egois akan menghalalkan segala cara agar dapat terpenuhinya, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Jadi hak dan kewajiban ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seorang tidak dapat menikmati haknya yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misal, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dan mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Nah, ini kalau yang tidak mengerjakan ini berarti dia punya sikap egois. Jadi dia tidak bisa membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi itu. Jadi mulai sekarang mulailah kerjai tugas-tugas kalian dan jangan bersikap egois.
Jadi itu tadi adalah upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah dan upaya untuk penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia serta bagaimana cara kita untuk membangun atau mengharmonisasikan hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Jadi tugas. Tugas hari ini adalah membuat kesimpulan, biasa membuat kesimpulan via rekaman suara atau voice note dengan materi yang hari ini kalian dapatkan. Jadi batas dikumpul ini adalah hari ini juga atau paling lama besok via grup WhatsApp kita. Jadi kalian kirim ke grup WhatsApp voice note kesimpulan pembelajaran hari ini. Kemudian untuk minggu depan, tugas minggu yang dikumpul minggu depan itu membuat sebuah artikel atau tulisan yang berisikan tentang upaya kamu dalam penegakan hak asasi manusia di lingkungan keluarga, sekolah, dan berbangsa dan bernegara. Jadi ketiga ini kalian taruh di dalam sebuah artikel atau tulisan. Jadi kalau artikelnya yang ditulis tangan ini adalah minimal 1 halaman double folio. 1 halaman double folio itu kalau tulis tangan. Kalau diketik itu dengan minimal 400 kata dengan jenis huruf Times New Roman. Ukuran hurufnya ini adalah 11. Jadi artikel ini harus karya sendiri atau harus hasil karya sendiri. Sekali lagi, harus hasil karya sendiri. Dilarang plagiat atau menyalin dari orang lain. Bisa dari internet atau dari teman. Jadi nggak boleh plagiat, nggak boleh copy paste, nggak boleh menyontek. Jadi harus original dari kalian sendiri. Jika ada yang ketahuan plagiat, siap-siap ya, akan diberi hukuman. Jadi pengumpulan artikel ini pada hari Sabtu minggu depan 29 Agustus 2020 pukul 3 paling lama atau pukul 15 WIB paling lama. Setelah itu tidak saya terima lagi. Jadi bagi yang mengumpul dengan tulisan tangan, jadi kertas double folio-nya itu ditaruh nama di atasnya, kemudian ditaruh kelas dan difotokan, kemudian dimasukkan ke dalam bentuk PDF. Bisa kan? Bisa. Nanti kalau nggak bisa, fotonya itu kan converter aja. Converter di Google, cari PDF, cari JPG atau PNG to PDF, itu bisa nanti hasilnya itu bentuknya PDF. Kemudian bagi yang mengetik, jadi yang mengetik ini file Word-nya itu kalian ubah ke PDF, converter ke PDF ya. Jadi jangan lupa tugasnya itu minggu depan dikumpul. Bukan hari Senin, bukan hari Selasa, bukan Rabu, Kamis, Jumat, tapi hari Sabtu tanggal 29 Agustus jam 3 paling lama. Lewat jam 3 tidak saya terima lagi. Oke. Pokoknya tanggal 29 Agustus mulai dari jam 00.01 itu bisa dikumpul sampai jam 15.00 WIB. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, karena di daerah kita sudah menerapkan denda bagi yang tidak memakai masker. Jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.